Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cepet-cepetan, uh, cuman sebagai apa namanya uh, perkenalan aja ya. Takutnya kalian fluoresensi kulit kalian sudah uh, kemarin saya tanya kayak masih bingung ya. Apa sudah ada yang paham tentang fluoresensi kulit? Dan jangan saya bilang tentang vesikel, pustul atau apa masih bingung. Gimana? Udah dapat pelajarannya belum? Sudah dong. Udah dapat? Tadi di materi tutorial kelompok saya ada. Ada. Berarti nggak semuanya dapat ya? Jadi cuma tutorial kelompok tertentu. Saya bahas aja ya dikit. Nanti takutnya kalau kalian nggak ngerti, susah kalau kulit nggak ngerti tentang fluoresensi. Jadi fluoresensi kulit itu pada dasarnya adalah kelainan kulit yang dapat dilihat dengan mata telanjang secara objektif. Dia ada dua macam. Primer, yaitu kelainan kulit yang terjadi pada permulaan penyakit. Jadi dari awal dia masuk, munculnya itu sudah seperti itu bentuknya. Yang kedua adalah sekunder, kelainan kulit yang terjadi selama perjalanan penyakit atau pengaruh lingkungan. Kalau untuk primer, ini ya bercak kita sebut makula, patch, jadi ada perubahan warna. Kalau kurang dari 1 cm datar, kita sebut makula. Kalau misalnya patch atau plak, itu hampir sama ya. Cuman kalau patch itu dia lebih dari 1 cm datar dan hanya perubahan warna. Kalau plak itu lebih dari 1 cm, tapi dia padat, jadi seperti menebal. Itu adalah plak. Kemudian kalau papul, dia tonjolan padat yang kurang dari 1 cm. Kalau lebih dari 1 cm kita sebut nodul bisa, plak bisa. Bedanya kalau plak itu lebih ke datar, datarnya agak melebar. Kalau nodul agak naik ke atas. Kalau vesikel itu papul yang isinya cairan. Nah, kalau cairan yang nanah kita sebut dengan pustul. Ya, ini cairannya bisa nanah, kita sebut dia dengan pustul pas ya, itu nanah berarti. Kemudian kalau misalnya lebih dari 1 cm isinya cairan itu masuk ke dalam gula. Bisa cairannya darah, serum, ataupun kelenjar limfe, cairan limfe. Kemudian kalau terjadi eh, penghilangan kulit ya, jadi terjadi depresi dari kulit, itu tersebut erosi. Kalau depresinya lebih dalam lagi, kita sebut dengan ulcerasi. Ini untuk makula ya, jadi cuma perubahan warna aja. Gambarannya seperti ini. Kalau yang kecil-kecil sekali itu terjadi pada demam berdarah, petekie. Yang besar-besar makula seperti di gambar. Di harapan saya nanti saya sebut istilah-istilah ini kalian nggak bingung. Kemudian papula, terjadi penonjolan ya dan padat. Kalau nodula yang papul kurang dari 1 cm, nodul lebih dari 1 cm. Yang sebelah kiri atas ini papul, jadi bintil-bintil. Kalau kalian bilang bintil-bintil itu fluoresensi, bahasa medisnya adalah papul ya. Sementara kalau misalnya lebih dari 1 cm, seperti di kanan bawah, kita sebut sebagai nodul. Kemudian kalau isinya cairan, kita sebut vesikula, seperti apa yang kalian bahas di tutorial. Jadi vesikel pada head zoster, kita lihat dia ada pustulnya juga bisa, ya warnanya kuning. Eh, dan sudah ada krusta-krustanya ini. Ini pustula. Pustula ini yang kecil-kecil loh. Jadi kalau kalian ada kecil-kecil putih itu biasanya pustul deh. Jarang sekali papul itu warnanya lain merah dan warna kulit. Biasanya kalau putih kita cenderung mikir bahwa ada isinya nanah. Bula ya, jadi tonjolnya lebih dari 1 cm dan besar, em, berisi air, cairan seperti ini. Nanti akan ada saya bahas. Kemudian urtikaria. Urtikaria itu kalau orang bilangnya biduran, ya kaligata. Seperti ini. Ini saya mau bikin sekunder, nggak cukup waktunya deh. Oke, saya mulai aja ya. Jadi saya harap kalian sudah ada bayangan mengenai eh, yang akan dibahas sekarang, karena kita banyak membahas tentang fluoresensi. Oke, saya akan membahas mengenai dermatitis kontak atau kontak dermatitis. Jadi dermatitis kontak atau bisa disebut juga dengan eksim kontak. Jadi dermatitis itu
Kita kenal kalau di awam sebutannya eksim, dok saya eksim, ini adalah dermatitis. Nah, terutama kalau kontak dermatitis adalah suatu hal peradangan yang disebabkan oleh paparan. Nah, ini biasanya paling sering terjadi karena kontak pada pekerjaan ya. Eh, Dia karakteristiknya khasnya adalah ada periode kronisnya, ada relapse, ada remisi, jadi ada kambuh-kambuhan. Kontak dermatitis sendiri dibagi menjadi dua, ada yang dimediasi oleh imunologi yang disebut dengan alergi kontak dermatitis, ada juga yang dimediasi atau melalui langsung kerusakan pada kulit. Nah, ini disebut dengan iritan kontak dermatitis. Dari namanya aja kita lihat alergi itu berhubungan dengan imunologi. Sementara iritan, iritasi, jadi dia berhubungan dengan suatu kerusakan langsung yang disebabkan oleh suatu zat ataupun suatu substansi langsung ke kulit. Yang kita bahas pertama alergi kontak dermatitis ya. Jadi alergi kontak dermatitis ini merupakan suatu reaksi hipersensitivitas. Nanti kalian akan dapat oleh dokter Liana ya tentang reaksi hipersensitivitas, terutama tipe 4, tipe seluler, tipe lambat. Maksudnya apa? Maksudnya dia membutuhkan waktu untuk terjadinya reaksi. Ini disebabkan oleh paparan kepada kulit oleh suatu alergen. Alergen itu adalah sesuatu hal yang dapat menyebabkan alergi. Kita sebut sebagai alergen. Terutama ini alergennya didapatkan dari lingkungan. Prevalensinya paling tidak terhadap satu alergen di Amerika Utara itu 21,2%, di mana wanita lebih banyak yang terkena dibandingkan laki-laki. Yang paling penting dari dermatitis kontak alergi itu harus ada suatu proses yang disebut sensitisasi. Jadi suatu proses di mana alergen itu masuk ke dalam kulit, dalam tubuh ya. Kalau dermatitis kontak alergi berarti dari kulit, dan ini menyebabkan proses sensitisasi di mana kulit dikenalkan terhadap alergen tersebut. Kemudian paparan berulang, paparan selanjutnya dengan alergen yang sama, dengan bahan yang sama, ini kemudian akan menyebabkan munculnya alergi. Jadi baru setelah paparan kedua atau paparan ke kali keberapa muncul alerginya. Kalau di stop, nanti keluhannya akan membaik, lesinya akan membaik. Nah, ini yang disebut dengan proses dari alergi. Ya, pertama sensitisasi. Jadi bagaimana? Misalnya seseorang itu dermatitis kontak alergi yang paling sering terutama itu kan kosmetik ya. Jadi dia pertama kali pakai lipstik nggak apa-apa. Pertama kali pakai lipstik nggak apa-apa. Yang terjadi adalah bahan yang alergen yang ada di dalam lipstiknya itu, baik warna ataupun pengharum ya ataupun pengawet, itu akan diterima oleh sel-sel antigen presentation. Jadi dia diterima, kemudian dibawalah masuk ke kelenjar limfe, kemudian dikeluarkan sel T memori ya. Sel T memori itu nanti dia akan kemudian masuk kembali ke kulit, masuk kembali dalam hal ini misalnya ke bibir. Jadi sel T ya, sel T itu dia menangkap alergennya, kemudian dikenali, terus dianggap sebagai musuh ya, kemudian dikeluarkanlah sel T memori yang down yang berada di tempat alergi tersebut, di kulit lah langsung ya. Kemudian terjadilah proses elisitasi. Proses elisitasi itu maksudnya apa? Maksudnya pada paparan kedua atau paparan yang berulang, baru muncul reaksinya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, saya pertama kali nih dok, kemungkinan ada suatu bahan yang sama yang pernah digunakan yang dia tidak sadari. Ya. Atau memang membutuhkan waktu untuk mulai terjadinya reaksi sensitisasinya. Jadi ada dua proses ya yang penting. Kalau resolusi itu adalah proses penyembuhan selesai ya. Jadi proses pertama sensitisasi terhadap alergen, kemudian terjadi mulai keluarlah di sel memori ya di tubuh, di kulit. Nah, kemudian ada proses elisitasi di mana paparan yang sama, alergen yang sama, kemudian dia mengaktifkan sel T sehingga terjadilah peradangan pada kulit. Inilah dasar dari alergi kontak dermatitis. Gejala utama yang klasik dari
DKA ini, dermatitis kontak alergi, adalah gatal. Jadi suatu eksim yang gatal dan terjadinya pada area yang kontak dengan alergen atau paparan tersebut. Jadi memang terbatas pada paparannya. Kalau misalnya dia pakai lipstik, ya hanya akan muncul di lipstik, di bibir. Kemudian kalau dia memakai cincin, ya hanya akan munculnya di lokasi jari tersebut. Biasanya polanya itu sesuai dengan alergennya, ya, baik secara berbentuk suatu pola, linear, atau terbatas, ya, sesuai dengan etiologi dari alergen yang eksogennya. Maka selain kita harus melihat dari pemeriksaan fisiknya, kita harus tahu betul mengenai anamnesisnya, riwayat terdahulunya, yang harus disebutkan. Dermatitis kontak alergi itu memiliki 3 tahap dan bentukannya, morfologinya, pemeriksaan fisik akan menemukan sesuai dengan stadium-stadiumnya. Stadium akut ini bentuknya edema, eritema, dan vesicle formation. Jadi dia bisa bengkak, bisa kemerahan, dan bentuk vesicle. Yang kedua adalah subakut. Subakut itu vesikelnya tadi pelentingan airnya pecah, kemudian menjadi uzing, ya, menjadi basah, dan bisa kemudian ada muncul krusta. Krustanya dalam hitungannya masih basah, ya. Kalau kronik, stadium kronis itu sudah menebal. Dia sudah menebal, sudah bersisik, dan sudah lichenifikasi. Lichenifikasi itu artinya dia menebal dan berkerak biasanya. Dan yang pasti pada DKA dominannya gatal dibandingkan rasa terbakar. Ini gambarannya untuk DKA, ya. Kalian lihat untuk di sebelah kiri ini ada batasnya yang tegas. Jadi ini kemungkinan pengolesan hanya pada area-area itu saja. Begitu juga dengan yang di bibir, ya, kemungkinan besar dia menggunakan produk untuk bibir. Yang paling sering menyebabkan dermatitis kontak alergi itu adalah juga produk rambut. Nah, biasanya pengawet, pewarna dari produk rambut itu menyebabkan gatal-gatal di pasien, habis cat rambut, kemudian gatal-gatal di kepala, di leher, ataupun di dahi. Nah, kalau ini adalah alergi terhadap bahan nikel, ya, pada kancing. Nah, karena tahunya dari mana? Karena lokasinya persis sama dengan lokasi kancing dari celana. Nah, ini apalagi kelihatan lagi, ya, dia udah sesuai banget bentuknya, sesuai dengan celana. Jadi udah jelas sekali. Kalau yang di kaki juga bisa, biasanya dengan alas kaki. Kalau pada sandal jepit, kelihatan lebih jelas lagi deh bentuk-bentuknya, polanya sangat kelihatan sekali. Nah, yang lainnya adalah dermatitis tangan, hand dermatitis. Ini biasanya terjadi pada 80% akibat pekerjaan. Misalnya pada siapa? Pada nakes, pada pekerja bidang kuliner, dan juga penata rambut, ya, yang sering kontak dengan bahan-bahan yang berpotensi menyebabkan alergi. Misalnya dicat rambut, kemudian pewarna makanan, itu bisa. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa paparan iritasi, bisa atopi, bisa pompoliks, ataupun kronik vesicular hand eczema. Ya, ada sedikit bocoran kemana ada yang nanya, ya, siapa? Selin ya nanya, ya, ada bintil-bintik berair tangan, itu disebut dengan pompoliks. Kemudian psoriasis, dermatoid infection, ini juga bisa menyebabkan hand dermatitis. Gejalanya yang penting ada pruritus atau gatal, ada dermatitis yang berupa vesikel, kemudian dia mempengaruhi ujung-ujung dari jari, dan terjadi destabilisasi dari dermatitis kronis. Jadi dia sering kumat-kumatan. Ini terjadi karena respon terhadap pengobatan, ya, karena memang gejalanya atau dulunya memang sudah ada dermatitis kronis. Chronic hand dermatitis ini mengindikasikan untuk dilakukannya patch testing. Nah, ini gambaran kalau ada pasien mengeluhkan tangannya kering terus, luka-luka pecah-pecah, maka pikirkan bahwa dia kemungkinan alergi terhadap suatu paparan, ya, termasuk hand dermatitis. Tanyakan pekerjaannya apa, aktivitas sehari-harinya apa. Bisa juga selain dari ujung-ujung jari, tangan, ya. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang mungkin paling sering menyebabkan alergi kontak, ya.
berdasarkan lokasi. Misalnya di wajah paling sering kosmetik, kemudian antibiotik topikal, bisa pewangi, parfum, ataupun cat rambut. Misalnya kalau di perut tadi nikel ya dari bahan-bahan tekstil dari baju. Di tangan itu macam-macam seperti yang tadi disebutkan. Kalau kaki biasanya karet alas kaki ya bisa. Untuk diagnostiknya tadi sudah disebutkan patch test. Nah, patch test ini adalah suatu tes tempel ya bahasa Indonesianya untuk mencari penyebab alergi. Nah, ini biasanya ada alergen standar ya. Jadi ada suatu bahan-bahan yang standar diperiksa. Ini biasanya terkait dengan bahan kosmetik ya. Eh, atau bisa juga tambahan dari yang kita curigai. Nah, ini eh, seorang pasien itu akan dilakukan induksi. Jadi akan dites dengan bahan yang kira-kira dicurigai sebagai penyebab dari keluhannya. Dengan dasarnya bahwa kita akan melakukan proses elicitisasi. Ya, elicitation tadi ya, sensitivitasnya sudah ada, maka kita tes ya ini alergi atau tidak dengan melakukan proses elicitisasi. Ini sensitivitasnya dan spesifitas antara 70 hingga 80%. Tetapi patch test hanya boleh digunakan atau dilakukan kalau erupsinya sudah tidak ada. Jadi kalau dia sudah masih alergi jangan dilakukan karena nanti kita akan bingung ini dia memang benar alergi belum selesai atau benar-benar alergi karena bahan yang kita periksa. Dan juga obat-obat yang dapat menekan imunitas harus di stop. Biasanya dilakukan di punggung ya dan harus bebas dari dermatitis ataupun ada keluhan kulit. Caranya bagaimana? Nanti akan dimasukkan ke suatu chamber ya. Chamber itu nanti kalian lihat seperti kepingan kecil ini untuk menaruh bahan yang dicurigai kemudian ditempel di punggung. Jadi nanti ditempel di punggung, kemudian didiamkan 48 jam, kemudian pada hari kedua selama 48 jam lihat hasilnya, kemudian dilihat lagi pada hari keempat. Kadang-kadang dilihat lagi pada hari ketiga. Nah, ini seperti ini ya. Jadi di punggung, ditaruhlah chamber tadi, fin chamber yang sudah ada bahannya, kemudian ditempelkan di punggung, dibiarkan 48 jam. Hasilnya bagaimana? Kalau dia tidak ada keluhan yang negatif berarti. Nah, kalau merahnya nggak jelas, itu meragukan. Kalau ada eritem atau kemerahan yang dapat raba, itu positif yang lemah. Tapi kalau sudah ada eritem, kemerahan, infiltrasi, papulovesikel, ini berarti positif kuat. Kalau misalnya merahnya sangat merah, vesikelnya bergerombol ya, seperti yang di atas, ini sorry yang di atas ini masih yang strong reaction, itu extreme positive reaction. Nah, hati-hati juga iritan reaction. Iritan reaction ini adalah kalau misalnya hasilnya itu lebih hebat dibandingkan dengan di luar dari thin chambernya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dermatitis kontak alergi itu bentukannya sesuai dengan pola dari alergi. Nah, kalau pada kosmetik dermatitis kontak alergi, kalau misalnya nggak jelas patch testnya atau negatif, kita bisa lakukan tes tambahan, yaitu repeated open application test. Jadi bahan kosmetiknya itu kita gosokkan, bisa di belakang telinga, ya, bisa di bagian forearm, itu dioleskan berhari-hari untuk melihat apakah ada perubahan. Nah, yang paling sering bikin alergi itu nikel, fragrance mist, cobalt, Miroxylon Perrier ya, ini semua kebanyakan ada yang logam, ada juga pewangi dan pengawet. Phenylediamin ini yang banyak ditemukan pada cat rambut. Diferensial diagnosisnya yang pasti utama iritan kontak dermatitis ya, dermatitis kontak iritan, atopic dermatitis, nummular dermatitis kalau misalnya bentuknya seperti koin, nanti kalian akan pelajari, seborrheic dermatitis di kepala, kemudian steatotic dermatitis biasanya pada orang tua, pada kulit yang sangat kering, psoriasis dermatitis ini dikaitkan dengan varises ya, Dyshidrosis, ini nama lain dari pembolik yang bintil berair yang di tangan, dan mikosis fungoides, ini keluhannya lebih sistemik. Terapinya pertama adalah mengidentifikasi dan stop alergen, itu yang paling penting. Jadi langsung stop yang dicurigai. Kemudian disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri. Nah, kalau misalnya kering,
kita bisa sarankan pasien untuk menggunakan pelembab. Ya, pelembab yang kaya akan lipid, misalnya Vaselin, petrolatum. Kemudian kalau lokal aja kita bisa berikan kortikosteroid yang topikal atau krim. Kalau basah selalu kita kompres dulu ya dengan cairan infus dan HCl. Nah kalau misalnya berat atau sudah meluas itu kita berikan yang steroid oral. Jadi 3 minggu di tapering diturunkan oral prednisone. Berikutnya adalah iritan kontak dermatitis. Nah, kalau iritan kontak dermatitis ini adalah peradangan atau inflamasi dari kulit akibat paparan terhadap iritan. Nah, ini bisa fisik iritannya atau biologik. Nah, harus ada paparan ke kulitnya langsung tanpa ada mediasi dari imunologi. Jadi maksudnya tidak ada perlu proses sensitisasi dan elisitasi itu enggak perlu. Jadi dia memang langsung muncul. Itulah yang membedakan antara DKA dan DKI. DKA itu mau saya, kamu, semua orang diberikan iritan itu, misalnya yang paling uh, ini aki misalnya, cairan aki, semua orang pasti akan melepuh. Nah, itu kita sebut DKI. Tapi kalau misalnya cincin, tidak semua orang alergi misalnya terhadap emas. Misalnya ya. Yang paling sering itu lokasinya tangan, dan yang menyebabkan adalah skin barrier-nya yang tidak baik. Ini salah satu predisposisi. Klasifikasinya banyak ya, ada yang subjektif, iritan, iritan reaction, akut, dan lainnya. Manifestasinya yang penting harus ada riwayat ya, riwayat yang sesuai dengan perjalanan dari iritan paparannya ini. Maksudnya apa? Maksudnya setelah orang itu misalnya dia menggunakan misalnya dia menggunakan suatu bahan kimia keras tanpa alat pelindung diri, langsung beberapa jam kemudian melepuh. Nah, ini yang disebut paparannya riwayatnya positif. Nah, karena itu tangan lebih sering ya, karena yang banyak kita gunakan untuk menyentuh adalah tangan. Selain gatal, yang lebih dominan adalah nyeri, nyeri dengan rasa terbakar, beda dengan tadi yang DKA. Dan untuk gejala klinisnya ini dipengaruhi oleh tipe iritannya dan pola dari paparannya, apakah langsung sekali atau terus-terusan. Misalnya yang tidak jarang diketahui adalah deterjen. Orang deterjen itu selalu bilang DKA alergi, nah tidak selalu ya. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai kumulatif iritan kontak dermatitis. Jadi secara secara umumnya deterjen itu bisa menyebabkan iritasi semua orang, tapi tidak semua orang terkena. Tetapi pada orang yang misalnya yang profesinya mencuci, tukang cuci, ya dia akan terus setiap hari terpapar. Jadi walaupun potensi iritasinya itu kecil, tetapi kalau dilakukan setiap hari, ya lama-lama akan muncul gejala. Itu disebut dengan kumulatif iritan kontak dermatitis. Dan seringkali sudah disebutkan ya, pada dasarnya orang yang barrier kulitnya, yang kulitnya kering itu lebih mudah terjadi kontak iritan dermatitis. Dan sama, kalau di stop, maka keluhannya akan membaik. Bedanya apa? Bedanya kalau alergi kontak dermatitis, kalau misalnya di stop, itu dia terlihat ya langsung kalau iritan ini dia ada waktu jedanya. Karena apa? Karena kalau iritan ini kan kerusakan, jadi kerusakan masih berlangsung. Dan dikaitkan dengan pekerjaan. Ini adalah beberapa iritan yang dapat ditemukan pada sehari-hari, ya misalnya ya tadi deterjen, kemudian disinfektan, pelarut, ya pestisida itu bisa. Dan profesi-profesi yang rentan muncul PKI ini misalnya hairdressing, kemudian nakes lagi ya, nakes banyak potensi occupational disease. Diagnosis examination-nya sebenarnya patch test kalau tidak bisa membedakan dengan dermatitis kontak. Dan open test, tadi sama ya, dengan repeated open application, jadi langsung dites ke kulitnya. Differential diagnosisnya alergi kontak dermatitis, pneumodermatitis, seborrheic dan juga stasis dermatitis. Ini adalah perbedaan ya dari iritan dengan alergi. Kalau iritan langsung jadi
Kalau dia strong iritan, jadi iritannya kuat, langsung dalam hitungan menit dia akan langsung keluar keluhan. Misalnya aki, nggak usah nunggu sampai 2 hari lagi, langsung keluar keluhannya. Nah, kalau alergi, nah itu membutuhkan proses sensitisasi, bisa paling cepat 24 jam sampai 96 jam. Setelah itu, paparan kedua baru akan muncul. Dan perbaikannya uh, akan di stop 3-6 minggu setelah paparan. Nah, kalau yang alergi biasanya lebih cepat. Histologisnya sama, jadi non-spesifik, amniotic dermatitis. Nah, untuk mekanismenya pada alergi tadi sudah dijelaskan ya membutuhkan proses sensitisasi dan elitisasi, sementara iritan tidak memerlukan proses imunologi karena melalui kerusakan langsung. Sehingga agennya ini pada iritan dia membutuhkan atau dia dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi konsentrasi dari iritannya kecil sedikit sangat mempengaruhi yang akan muncul. Sementara alergi sedikit aja sudah mulai memberikan keluhan. Biasanya pada orang-orang atopi atau yang bawaan alergi pada kulit lebih mudah terjadi iritan. Diagnosisnya pada DKI cukup dengan klinis, alergik dengan patch testing. Ini gambarannya ya, yang sebelah kiri bisa banyak ditemukan pada orang yang setiap hari weak iritan dari iritan lemah yang paparannya setiap hari bisa. Atau yang sebelah kanan ini uh, iritan terhadap glove, ya, glove karena basah, makanya setiap hari. Kita lihat lokasinya, lokasinya tidak semuanya. Kalau misalnya alergi kan pasti seluruh tangan ya. Terapinya sama, dikenali dulu kira-kira penyebabnya apa dan gunakan alat pelindung diri. Tadi karena barrier kulitnya tidak baik, maka gunakanlah barrier cream, sama ya, dilationnya juga sama, kurang lebih penata laksanaannya sama dengan DKA. Kemudian termasuk dengan dermatitis kontak juga adalah napkin dermatitis atau diaper rash. Ya, ini merupakan masalah kulit pada balita, pada anak-anak, ya, dan bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kontak yang terus-terusan dengan kelembapan. Jadi karena tidak diganti-ganti popoknya, sehingga terjadi gesekan antara popok dengan kulit bayi. Dan terjadi penurunan dari barrier kulit. Nah, itu juga bisa. Dan meningkatnya reaktivitas terhadap bahan iritan. Bahan iritan ini termasuk diantaranya adalah feses ataupun urin dari bayi yang kalau tidak segera dihilangkan, tentunya lama-lama dia akan menyebabkan iritasi terhadap kulit ya. Jadi enzim-enzim pencernaan yang ada di feses itu bisa mengakibatkan iritasi. Selain itu, peningkatan dari pH kulit dan adanya infeksi tambahan dari jamur. Apa sih sebenarnya dermatitis popok ini? Jadi dia bisa dua hal, bisa iritan kontak dermatitis atau alergik kontak dermatitis. Nah, iritan kontak dermatitis ini yang paling sering jadi penyebab. Ya, jadi dia itu uh, karena yaitu tidak segera diganti, ya, jadi basah ataupun kotor lama dan tidak segera diganti. Ini bentukannya dia merah, ya, lembab, basah, dan biasanya di area permukaan konveks dari genitalia ataupun dari pantat, jadi daerah yang kembungnya. Dan biasanya yang khas adalah lipatan kulitnya, lipatan tubuh tidak terkena. Treatmentnya dengan barrier diaper cream dan harus sering-sering diganti. Ini berbeda dengan alergi kontak dermatitis, di mana bayinya itu langsung pertama kali ya, walaupun dalam keadaan kering, dia akan muncul gatal pada daerah diapernya. Ini bisa karena dari popoknya itu tidak tahan dengan pengawetnya, pengharum, atau zat karet ya, yang ada, warna yang ada, misalnya juga baby wipes bisa, atau yang terutama pada diapernya. Ini gambaran yang untuk diaper dermatitis iritan kontak dermatitis. Kita lihat lipatan pantatnya tidak terkena ya, bebas dari merah. Sementara kalau misalnya lebih dari 3 hari, ini ada kemungkinan dia terkena jamur. Jadi mungkin awalnya iritan kontak dermatitis, tapi pengobatan tidak tepat. Nah, ini bisa berkembang menjadi kandida diaper dermatitis. Ini
Dia merahnya lebih cerah ya, basah dan ada papul-papul. Jadi ada bintik-bintik Pisces plak ya. Ini akan melibatkan juga apa namanya lipatan dari tubuh, lipatan kulit. Dan ada khasnya jamur seperti papul dan pusul. Ini adalah yang ini karena jamur. Jadi bedakan antara yang ini iritan kontak dermatitis dengan ini yang sudah ada jamur. Tentunya penanganannya juga beda. Differential diagnosnya seperti berikut ya, bulas vertigo, intertrigo candidiasis, seborrheic dermatitis. Diagnosisnya dari tampakan klinisnya, kemudian KOH dan histopatologi. KOH untuk menegakkan ini jamur atau tidak, histopatologi juga untuk lebih menjelaskan dibandingkan dengan DD tadi, misalnya psoriasis. Terapinya ABCDE, jadi R sering-keringkan ya, sebisa mungkin dilepas popoknya, dibuka, kemudian D barrier ointment, gunakan pelembab untuk memperbaiki barrier kawar kulit ya, dengan bisa zinc oxide, pasta zinc oxide, petrolatum dan lainnya. Tidak disarankan menggunakan baby powder. Jadi kalau masih ada keluarga yang memakaikan popok, bendera popok dengan bedak, jangan disarankan ya. Kemudian C, cleansing dan anti kandidal. Jadi harus dibersihkan dengan air biasa ya. Kalau bisa dengan sabun yang lembut, jangan dengan pewangi. Kemudian juga kalau sudah ada kandidanya kita berikan obat anti jamur. Diapernya ini harus diaper harus diganti sering mungkin. Ya, kalau misalnya sudah kotor, lebih baik segera diganti. Dan terutama kalau misalnya cloth diaper, kan harus sudah dicuci ya. Oke, education kepada orang tua ataupun pengasuh. Terima kasih. Yang dermatitis kontak sudah selesai. Sekarang kita masuk ke Erythropapulos squamous disease. Jadi Erythropapulos squamous disease atau yang kita kenal dengan Erythropapulos squamosa. Jadi penyakit Erythropapulos squamosa ini ada beberapa yang memang kalian harus kompetensinya 4 ya. Nah, Erythropapulos squamous disease ini sebenarnya adalah suatu kelainan kulit yang dengan tampilannya ada papul, kemerahan, dan squama. Scales itu squama, itu termasuk efloresensi sekunder. Atau keduanya, papul bersquama ataupun plak bersquama. Dia ada yang karena kita sudah ketahui penyebabnya, ada yang belum. Yang sudah itu seperti infeksi jamur, superficial dermatomycosis, kemudian kusta, neprosi, dan sifilis stage 2. Kalau kemarin ingat ya, ada sifilis sekunder, banyak kemerahan, ya kemerahan bersisik. Itu adalah yang known. Yang unknown itu psoriasis vulgaris, pityriasis rosea, dan seborrheic dermatitis. Yang akan kita bahas. Psoriasis. Psoriasis merupakan suatu kelainan kulit inflamasi ya yang kronis dan rekuren, jadi dia kronis dan berulang. Dengan karakteristiknya adalah diferensiasi dan pertumbuhan epidermis yang terganggu, jadi berlebihan. Dan ada faktor genetiknya. Usia bisa pada hampir semua usia, terutama usia 15 hingga 30 tahun. Penyebab utamanya masih belum jelas, jadi pengobatannya adalah untuk mengurangi gejala. Triggering faktornya ya, sorry ini yang traumanya harusnya masuk ke sini juga. Jadi infeksi, misalnya streptococcal throat infection itu kenapa kalau misalnya pada pasien-pasien psoriasis ditanyakan apakah ada infeksi tenggorokan, infeksi saluran kemih, infeksi gigi ya, karena ini bisa menjadi sumber pemicu munculnya psoriasis. Stres juga berpengaruh, stres ini tidak cuma pikiran, badan juga, kalau misalnya pasien-pasiennya itu banyak aktivitas, maka akan muncul psoriasisnya flare ya. Beberapa obat juga bisa mencetuskan keluar psoriasis, misalnya anti malaria, beta blocker,
Kemudian trauma, iklim, dan juga merokok. Beberapa tipe psoriasis, ada yang kalau kita sebut dengan psoriasis vulgaris, ini adalah yang tipe plak. Ini yang akan kita bahas paling lengkap. Yang lainnya nice to know, guttative psoriasis, plaque psoriasis, dan erythrodermic psoriasis. Psoriasis vulgaris ini yang paling banyak ditemukan, 90% pasien, ya. Jadi ini yang khas sekali, bercak kemerahan bersisik batas tegas, ya, dengan sisiknya itu putih keperakan, melekat di ujung, melekat di tengah, lepas di tepinya. Nah, ini bisa bervariasi ya, mulai dari papul yang kecil sampai plak yang menutupi hampir seluruh tubuh. Keluhannya gatal, gatalnya sedikit, bisa juga panas, ya, rasa panas, ada lesinya. Areanya yang saya kenal itu area ekstensor, jadi ekstremitas, terutama apa kita cek pada pasien curiga psoriasis, saya pada sikut, lutut, kemudian scalp, lower lumbosakral, jadi panggul, pantat, dan juga genital. Intinya adalah daerah-daerah yang banyak penekanan itu akan muncul. Ini gambarannya psoriasis, jadi bercak kemerahan bersisik tebal, ya, pada lokasi-lokasi yang sering terkena tekanan. Tebalnya seperti apa? Seperti yang digambar, Dek, sangat tebal sekali ya, putih sekali. Nah, seperti ini, yang pasti batasnya sangat tegas. Yang membedakan dengan penyakit kulit lainnya adalah sisiknya yang tebal. Sisik tebal itu hampir pasti kemungkinan besar adalah psoriasis. Dia bisa juga di scalp, ya, yang dibedakan dengan ketombe biasa. Kalau pada psoriasis, sisiknya tuh sangat tebal sekali. Kemudian lututnya juga bisa terkena. Nah, tanda-tandanya ada 3 tanda yang kalian harus hafalkan, yaitu Auspitz sign, Koebner phenomenon atau isomorphic response, dan Karp's-Plaque atau candle-wax sign. Auspitz sign itu bagaimana? Jadi pada bercak dari psoriasis, kalau kamu lepas fisiknya, itu akan ada titik perdarahan. Akan muncul perdarahan. Nah, ini kenapa? Ini karena replikasi dari sel epidermisnya terus-menerus sehingga terjadi dilatasi dari pembuluh darah yang ada di dermis. Jadi naik ke atas. Nah, sehingga kalau misalnya kamu angkat squama, jalan dari kapiler yang naik ke atas itu juga akan terkena gesekan traumanya. Itu yang disebut dengan Auspitz sign. Lalu Koebner phenomenon. Koebner phenomenon itu apa maksudnya? Maksudnya adalah pada lesi yang terkena suatu trauma atau tekanan, nah trauma berupa misalnya tekanan salah satunya, itu akan muncul lesi yang baru. Jadi seperti dilihat di gambar pasien ini, dia disinari ya. Jadi ini triggernya sinar. Begitu karena dia memakai baju, jadinya daerah yang tertutup baju tidak terkena. Nah, tetapi akan muncul daerah yang ada triggernya. Nah, misalnya lagi adalah pada pasien psoriasis, kalau kalian lakukan penekanan pada suatu kulit, besoknya akan muncul lesi psoriasis daerah penekanan itu. Itu yang disebut dengan Koebner phenomenon. Nah, kalau Karp's-Plaque ini adalah kalau kita sisiknya itu kita kerok, akan muncul gambaran seperti lilin. Ya, itu adalah praktek atau candle sign. Gambaran lain dari psoriasis adalah pada lidah geographic tongue, ya ini khas ya, psoriasis. Kemudian untuk melihat pasiennya ini psoriasis baru atau lama, cek kukunya. Cek kukunya terutama daerah tangan. Nah, ini ada pitting nail. Pitting nail itu seperti ada titik-titik pada kukunya. Ya, kemudian ada sublingual hiperkeratosis. Ada salmon oil drop. Kalau salmon oil drop ini di bagian kiri atas. Subungual hiperkeratosis jadi terjadi perkembangan yang berlebihan pada jaringan di bawah kuku. Sama seperti yang di kulit. Diagnosisnya dari klinis ataupun histopatologi. Histopatologi ini bisa hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis, pemanjangan reteriges, pemanjangan dari papila dermis, ya, kemudian mundur abses. D-nya, differential diagnosnya bisa cutaneous T-cell lymphoma, tinea corporis atau jamur, ya, seborrheic dermatitis, pityriasis rosea. Nah, ini tipe lainnya guttative psoriasis. Kalian bisa lihat perbedaannya ya, di berupa titik-titik. Jadi dia sifatnya akut dan ini yang paling sering dicetuskan oleh infeksi streptokokal.
Kita lihat seperti gutate. Gutate itu seperti tetesan deh. Jadi seperti kecil-kecil. Beda dengan tadi vulgaris yang luas-luas ya. Refleksinya dia di badan dan ekstremitas. Dan dia kalau pengobatannya kurang baik atau triggernya sering muncul, ini bisa berkembang menjadi yang psoriasis plak atau psoriasis vulgaris. Ada lagi tipe psoriasis lain, pustular psoriasis ya. Ini ada dua tipe, jadi ada beberapa tipe sebenarnya. Yang dikenal adalah yang pertama generalized pustular psoriasis atau von Zumbuck yang gambar atas. Ini dasarnya itu merah dan dia bentukannya pustul, jadi seperti nanah-nanah. Nanah-nanah, nah ini seringkali diberikan kemudian pengobatan dipikirnya infeksi ya, infeksi kemarin bioderma, pustul aja, folikulitis, padahal dia psoriasis. Kalau meluas, dia bisa membentuk suatu bentukan yang disebut dengan lake of pustules. Jadi pustulnya ini dia membentuk seperti danau yang luas. Dia jadi gampang terinfeksi, kemudian kehilangan cairan dan nutrisi. Yang sering diikuti oleh keluhan sistemik seperti demam dan malaise. Nah, yang di bawah ini yang tipe localized pustular psoriasis atau pustulosis palmaris et plantaris ya. Jadi dia hanya terkena pada tangan, telapak tangan dan telapak kaki aja. Kemudian kalau tidak ditangani, psoriasis itu bisa menjadi erythroderma, disebut dengan erythrodermic psoriasis. Jadi dia 90%, hampir 100% ya, warnanya merah. Sisiknya malah kadang-kadang rancu, kecuali yang bagian bawah dia sisiknya tebal sekali kelihatan ya. Karena dia sangat merah, pelindung tubuh itu hilang. Jadi dia mudah terkena infeksi, dia tidak bisa dikendalikan suhu tubuhnya, dan banyak kehilangan protein dan cairan. Bisa diikuti oleh demam dan malaise ya. Ini bisa merusak nyawa. Terapinya pertama kita kenali dulu trigger faktornya apa, kemudian lakukan terapi topikal seperti emollient, corticosteroid topikal yang moderate to high strength, vitamin D analog, tazarotene, calcium inhibitor, Holtar, fototerapi, and UVB. Sementara sistemiknya ini kalau diberikan ada psoriasis area severity index-nya lebih dari 10, yaitu methotrexate, siklosporin A ya, dan berikutnya yang paling sering digunakan adalah methotrexate dan siklosporin A. Dan untuk biologic agent ini banyak marak tapi mahal deh, sekali suntik itu bisa 12 juta ya untuk terapinya. Dan yang harus diperhatikan adalah tidak boleh diberikan kortikosteroid minum. Ya, jadi kenapa kalian seringkali erythrodermic psoriasis ini muncul karena salah diagnosis. Salah diagnosis dipikir ini adalah penyakit cadangan biasa, dikasih steroid terus, akhirnya apa? Akhirnya psoriasis tadi akan berkembang menjadi erythrodermic psoriasis. Jadi kalau kalian curiga pasiennya itu psoriasis sesuai dengan tipe-tipenya, jangan diberikan kortikosteroid minum karena itu bisa memperparah pasiennya. Berikut adalah seborrheic dermatitis. Seborrheic dermatitis ini merupakan suatu penyakit kulit inflamasi yang dengan gejala khas yaitu adalah kemerahan, kemudian ada sisik ya, bercak bersisik, dan lokasinya pada daerah-daerah yang kaya akan kelenjar sebasea, misalnya pada scalp, kemudian wajah, bagian atas dari batang tubuh, dan juga daerah-daerah lipatan. Nah, ini nanti kalian akan melihat mengapa babynya psoriasis, salah satunya adalah dermatitis seborrheic. Penyebabnya tidak jelas ya, masih belum bisa didefinisikan secara pasti, tetapi dikatakan ada kaitannya dengan mekanisme imunitas yang abnormal dan juga dari adanya koloni organisme Malassezia di kulit, kemudian sebaceous gland-nya yang terlalu aktif, dan memang ada beberapa orang yang lebih rentan munculnya keluhan dermatitis seborrheic. Keluhannya itu tidak nyaman, gatal, panas ya, dan sering menyebabkan keluhan kosmetik. Dia bisa mengenai semua ras dan ethnic group. Usia biasanya antara bayi atau nanti setelah dia lebih dari 50 tahun. Ini kalau pada anak-anak ya, dewasa muda itu dikaitkan dengan efek hormon. Nah, kalau misalnya bayi, dia biasanya usia
antara 2 minggu hingga 3 bulan, ini kita sebut sebagai infantile seborrheic dermatitis. Gejala klinisnya bercak kemerahan, ya, kemerahan bersisik pada area-area yang kaya akan kelenjar sebasea. Kalau misalnya dia munculnya di daerah kepala atau di daerah jenggot, ya, terutama kalau daerah kepala itu dermatitis seborrheic itu sebenarnya apa deh? Itu sebenarnya adalah ketombe. Jadi yang disebut dengan ketombe atau pityriasis capitis atau Zika ini adalah seborrheic dermatitis yang tipe ringan. Kalau pada dewasa dan anak-anak, biasanya dia akan melekat di kepala. Kalau yang bentuk eksema ini bisa di kepala, wajah, dan badan. Sementara kalau bentuk seperti petaloid atau pityriasis ini di bagian dada. Ini harus dibedakan sama tadi yang psoriasis. Kalau psoriasis, dia juga bersisik seperti berketombe tapi lebih tebal lagi. Ya. Ini yang di dada, ya, yang petaloid pityriasiform. Ini yang di wajah. Jadi kalau kalian ada mengenali seseorang yang ada bercak bersisik di bagian wajah, terutama sekitar hidung dan bibir, ya, kemudian alis, belakang telinga atau di telinga, itu adalah dermatitis seborrheic. Seperti ini misalnya. Ini adalah dermatitis seborrheic. Nah, kalau pada anak-anak itu yang disebut dengan cradle cap. Jadi di kepala pada bayi, ya, biasanya 2 minggu lebih, warnanya adalah sisik ke kuning. Jadi sisiknya yang membedakan antara psoriasis dan dermatitis seborrheic itu sisiknya. Kalau dermatitis seborrheic sisiknya kekuningan berminyak. Kalau psoriasis dia lebih putih keperakan dan tebal. Dan dia tidak gatal kalau pada anak-anak. Jadi dia terlihat anteng aja bayinya, ya. Biasanya dia hanya pada di kepala. Tapi bisa juga di telinga atau di bagian alis. Jarang ditemukan di lipatan fleksural. Ini gambarannya, ya, untuk cradle cap atau infantile seborrheic dermatitis. Diagnosisnya bisa dari manifestasi klinis, dermoskopi, atau histopatologi. Histopatologinya biasanya tidak terlalu spesifik. Ini differential diagnosis, sekali lagi yang utama psoriasis, ya, rosacea atau neocortoris. Komplikasinya jarang yang serius, tetapi bisa lebih mudah terkena infeksi bakteri, terutama pada daerah lipatan tubuh atau pada kelopak mata. Dan kalau di bagian diaper pada anak-anak, dia lebih gampang terkena infeksi bakteri. Dan ada kemungkinan terjadi erythroderma seperti yang tadi. Kemudian edukasi gunakan karena salah satu triggernya itu iklim. Nah, iklim maka gunakan iklim yang sejuk, ya. Kemudian hindari untuk menggaruk dan hindari bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi. Makanannya disarankan rendah lemak dan pertahankan higienitas dari kulit. Nah, ini adalah terapinya, ya, dari buku dari adaptasi dari National Institute for Health and Care Excellence. Jadi kalau misalnya dia ketombe, yang disarankan adalah sampo ketoconazole 2%. Kemudian itu yang first line-nya, ya. Jadi seminggu 2 kali dong, sudah paling pol, nggak usah setiap hari. Kalau wajah itu bisa krim ketoconazole, ya, krim-krim anti jamur atau krim tacrolimus calcium inhibitor. Bisa juga tambahkan second line-nya yaitu kortikosteroid yang level ringan, yang kelas ringan, ya. Kalau pada bayi, dihilangkan squama sisiknya di kepala dengan sampo bayi dan harus menggunakan sikat yang lembut, jadi sikat untuk bayi, ya, untuk pelan-pelan, dan kemudian bisa diberikan krim-krim anti jamur. Berikutnya adalah pityriasis rosea. Ini jadi erupsi papulosquamosa dia self-limiting sebenarnya, tapi bisa bertahan hingga 5-8 minggu. Nah, ini bisa terjadi pada semua usia. Etiologinya masih belum jelas, tapi dikaitkan dengan human herpes virus 6 atau 7. 6 dan atau 7. Awalnya itu ada suatu plak yang disebut herald patch atau mother plaque atau medallion. Jadi suatu bercak
tunggal yang mulai duluan, yang muncul duluan ya, terisolasi oval plak di badan dan bersisik ya, sisiknya sangat tipis. Nah, kemudian ini bisa ada gejala sistemik bisa enggak. Nah, jadi bisa bermacam-macam, tapi kebanyakan asimptomatik. Jadi ada bercak besar duluan muncul. Nah, kemudian diikuti oleh erupsi sekunder. Jadi muncullah bercak-bercak lain yang kecil-kecil. Nah, ini dia biasanya di badan yang paling banyak dan ekstremitas proksimal mengikuti aksis panjang dari tubuh. Jadi mirip dengan Christmas tree pattern, jadi pola pohon Natal. Tadi kan ada kemungkinan sistemik simptom ya, jadi itu bisa prodromal simptom. Jadi misalnya mual, kepala dari kepala, keluhan gastrointestinal dan pernafasan. Ini yang disebut dengan gambaran seperti pohon Natal, jadi seperti garis-garis mirip di belakang kulitnya. Itu khas sekali untuk pityriasis rosea. Nah, yang disebut dengan mother plaque ya yang ini, yang nah ini ya, di sini ternyata diperbesar seperti ini. Ini yang awal muncul sebelum yang lainnya keluar. Nah, ini pasiennya udah bingung. Ini apa ya? Tapi nggak gatal dok, nggak gatal, nggak ada keluhan yang lain. Makanya kan, apakah ada bercak satu yang paling besar yang muncul duluan? Itu adalah pityriasis rosea. Nah, kemudian ini gambaran lainnya ya, dia bisa juga menjadi gelap selama kelamaan. Nggak diobatin juga sembuh, tapi ada laporan kasus bisa sampai 2 tahun nggak sembuh kalau nggak diobati juga. Diagnosisnya dari manifestasi klinis, kalau histo-PA-nya tidak spesifik ya. Differential diagnosis, yaitu tablet psoriasis, secondary syphilis, sebuah dermatitis, dan favoris. Komplikasinya tidak dilaporkan ada komplikasi pada pasien-pasien yang sehat. Terapinya ya bisa konseling. Pertama menjelaskan mengenai penyakitnya, kemudian disarankan apa yang harus diharapkan. Dan kalau gatal bisa diberikan topikal antipruritik seperti calamine lotion atau topikal kortikosteroid. Sistemiknya kalau gatal bisa diberikan antihistamin. Kortikosteroid masih agak kontroversi ya, ada yang diberikan ada yang enggak. Dan kalau ada flu-like symptom, sebaiknya diberikan aktif 3 kali 4 mg selama 7 hari. Erythromycin 4 kali 250 mg selama 14 hari. Dan NMIGVD. Kemudian erythroderma, tadi sudah sempat dibahas ya mengenai erythroderma erythrodermic psoriasis. Nah, erythroderma sendiri adalah peradangan kulit yang mempengaruhi 90% dari permukaan tubuh. Nama lainnya adalah exfoliative dermatitis. Walaupun eksfoliasinya tidak terlalu berat, ringan aja. Penyebabnya yang paling utama adalah eksim, eczema dari macam-macam. Yang kedua adalah psoriasis, kemudian cutaneous lymphoma dan leukemia, dan obat-obatan. Obat-obatan misalnya paling sering obat anti kejang ya. Banyak juga yang sudah diketahui atau idiopatik dan lainnya. Patofisiologinya termasuk tergantung dari penyebabnya tadi ya, yang kausa underlying-nya. Tapi yang pasti ada peningkatan epidermal turnover, jadi squamanya berlebihan. Nah, squamanya ini yang kemudian mengandung protein, nukleik asid, dan free amino acid. Jadi bayangkan kalau protein tubuhnya hilang, hilangnya dari kulit. Biasanya onsetnya cepat, langsung meluas, dan bisa diikuti oleh demam menggigil ya, malaise, hipotermi. Nah, awalnya merah, kemudian merahnya langsung cepat meluas dalam 12 hingga 48 jam. Kemudian setelah 26 hari muncullah sisik ya, terutama daerah tekstura pertamanya. Kemudian squamanya akan menjadi lebih besar, lebih luas ya. Nah, dalam stadium ini, maka kulit menjadi sangat merah, kering ya, dan panas. Dan kalau dipegang tebal. Ini sistemik efeknya ya disebabkan oleh radangnya yang merah dan proteinnya yang hilang. Patofisiologinya karena ada pelebaran dari eritema ini muncul karena ada dari pelebaran pembuluh darah. Dalam pembuluh darah ini akan meningkatkan aliran darah ke kulit sehingga terjadilah peningkatan kehilangan panas tubuh. Nah, sehingga terjadilah peningkatan perfusi dari kulit. Nah, inilah akan mengakibatkan munculnya keluhan hipotermia.
Selain itu, peningkatan penguapan dari cairan karena seluruh tubuhnya panas ya, terjadi dehidrasi. Kemudian karena heat loss-nya tuh panas tubuh hilang, terjadilah demam kecil sehingga suhu tubuh terganggu. Nah, karena tadi ada protein di squamanya ya, di sisiknya hilang, maka apa? Maka protein dalam tubuh akan menurun sehingga terjadi hipoproteinemia dan akan terjadi edema. Pada penyebabnya masing-masing, misalnya yang sistemik drug allergy, ada riwayat minum obat, ya, kemudian konsepnya akut, universal eritema tanpa squama, dan biasanya muncul baru lagi kalau sudah sembuh dan diulangi lagi pemakaiannya. Psoriasis tadi sudah tahu ya lokasi-lokasinya yang predileksinya jauh lebih berat untuk merahnya atau fisiknya. Dan biasanya salah satu penyebabnya penggunaan kortikosteroid oral. Kalau eksematos ya bisa macam-macam, bisa karena atopik ya, dan yang pasti keluhan utamanya gatal. Dermatitis seboroid yang meluas pada anak-anak, pada bayi, ini bisa menyebabkan Leber disease, jadi erythrodermanya yang meluas. Ini dengan squamanya yang tebal, tapi kondisi pasien bayinya biasanya baik. Ini sebenarnya adalah suatu payung fenotipe dari berbagai macam keluhan. Ada keterlibatan genetik di situ. Dan ini mudah terjadi infeksi sekunder, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Sehingga harus diperbaiki cairan, regulasi suhu tubuh, dan antibiotik. Prognosisnya tergantung dari imunologi tubuhnya. Diagnosisnya melalui manifestasi kulit, histopatologi juga bisa membantu. Differential diagnosnya berikut ya. Komplikasinya karena ada gangguan hemodinamik bisa kemungkinan cardiac failure ya karena high output terutama pada pasien-pasien lansia. Bisa juga gangguan metabolik dan infeksi pada kutan, subkutan dan respirasi. Terutama yang paling sering menyebabkan kematian adalah pneumonia. Terapinya yang pertama sangat disarankan untuk MRS ya opname. Kemudian kalau memang karena obat penyebabnya harus di stop. Perbaiki hemostasis ya termasuknya suhu tubuh, kemudian cairan, terapi semua infeksi sekunder. Dan ini bisa diberikan juga grisi emolien. Dan karena hilangnya protein, maka diberikanlah protein yang tinggi pada dietnya. Dengan lainnya, sistem terapi berdasarkan penyebabnya. Ini gambarannya ya, merah deh, merah seluruh badan. Hampir 90% dari tubuh. Yang terakhir, lichen simplex chronicus, ya, ini merupakan suatu respon eksim yang kronis karena garukan atau tekanan pada suatu area lokal di tubuh. Nama lainnya, sinonimnya neurodermatitis atau neurodermatitis circumscripta. Ini terjadi karena ada penebalan dari kulit, ya, ligenifikasi. Nah, ini sangat gatal sekali. Gatalnya ini bisa terus-terusan, bisa hilang timbul, ya. Tapi lebih parah kalau misalnya keringetan, panas, kemudian iritasi, ya, dan stres. Dan bahkan pasien bisa menggaruk saat tidur. Nah, dan karena sering menggaruk, dia bahkan nggak gatal pun dia ada hobinya, jadi kebiasaan untuk menggaruk. Dan ini akan memperparah keluhan. Bisa dikaitkan dengan dermatitis atopik dan berbagai penyakit sistemik lainnya. Biasanya di area-areanya tampak bersisik ya, dan bisa terjadi hiperlinearitas dari kulit pada ya. Predileksi utamanya di area-area yang gampang dijangkau oleh tangan, misalnya kepala, belakang leher, ekstremitas ekstensor, ya, kemudian pergelangan tangan, anogenital. Kemudian diagnosisnya dari manifestasi klinis, kalau perlu baru diberikan pemeriksaan lainnya, penunjang lainnya. Histopatologi examination juga bisa terlihat berbagai macam hiperkeratosis. Differential diagnosisnya atau dermatitis kronis semua ya. Psoriasis juga bisa, hipertensi lichen planus juga bisa. Nah, kalau daerah inguinal, genital, atau perianal, lichen sclerosus, human papillomavirus, HPV infection, ataupun Tenea Truris. Terapinya yang standar kasih emolien, kasih pelembab, kemudian kasih antihistamin yang bikin ngantuk, sedating.
Nah, ini supaya tidurnya tidak terganggu dan supaya tidak dalam tidurnya itu dia menggaruk-garuk. Dan pastikan pasien untuk kukunya pendek terus. Selain terapinya, berikan steroid yang poten, topikal ya. Jadi topikal steroid yang poten, kemudian non-steroid anti-fluorid agent. Second line-nya bisa dilakukan penyuntikan steroid kalau misalnya terbatas, kemudian topikal tacrolimus, montelukast, dan fexofenadine. Ini gambarannya, biasanya di nape ya, di belakang leher gatal, dan kaki. Ya, ini siapa yang pasti ada satu orang yang kalian kenal dengan keluhan kaki seperti ini. Ini adalah neurodermatitis, circumscripta, atau lichen simplex. Terima kasih. Stop dulu. Yang berikutnya mungkin agak cepat aja ya, karena ini sebenarnya bukan uh, bukan kompetensi 4 ya, tetapi uh, kalau sampai kalian nggak tahu, wah bingung nanti kalian jadinya. Jadi untuk bullous disorder, jadi suatu kelainan rupa bula. Tadi kan kalian sudah tahu bula ya. Yang pertama pemphigus vulgaris, dia ada dua tipe. Yang utama vulgaris dan foliaceus, masih ada yang lain vegetan, erythematus ya. Tapi yang paling banyak ditemukan yang vulgaris dan foliaceus. Ini disebabkan oleh autoantibody. Autoantibodinya pada vulgaris dia menyerang desmoglein 1 dan 3. Ini untuk mukosal, jadi pada mukosa dan kulit. Kalau yang pemphigus foliaceus hanya desmoglein 1 aja. Nah, pemphigus banyak mengenai pada wanita. Ada beberapa obat yang dapat menginduksi, memicu munculnya pemphigus vulgaris, yaitu golongan penisilin dan captopril. Ini nice to know aja, jadi autoantibody karena menyerang desmoglein, kalian sudah belajar kan harusnya desmoglein ini adalah yang merekatkan antar sel. Nah, kalau misalnya desmogleinnya ini diserang, maka akan terbentuklah bula. Bulanya ini akan dalam. Manifestasi klinisnya, kalau misalnya dikatakan adalah bulanya kendor. Jadi bulanya kendor tidak gampang, malah gampang pecah ya, dengan khasnya erosinya luas dan nikosisainya positif. Jadi bisa dilakukan penekanan, penggeseran akan muncul lepasnya epidermolisis. Dan yang khas lainnya adalah ada keluhan di mulut, di oral mukosa. Jadi sariawan yang sangat nyeri. Sariawannya bisa di mulut, bisa di esofagusnya, bisa di cervical, bisa di vaginal. Jadi bisa di semua mukosa. Nah, ini sangat nyeri sekali sehingga pasien kurangan nutrisi. Diagnosisnya histopatologi yang harus diingat adalah blisternya atau lepuhannya ini dia suprabasal ya, dengan akantolisis dan gambaran row of tombstone. Immunofluorescence ini yang salah satu gold standarnya, direct dan indirect, kita bisa. Diagnosisnya pemphigus yang lain atau bullous pemphigoid. Komplikasinya bisa dehidrasi karena nyeri dari sariawannya ya, dehidrasi, gangguan elektrolit, infeksi sekunder, bahkan sampai kematian. Terapinya perbaiki keadaan tubuh, terapi steroid, topikal dan sistemik, dan imunosupresif. Prognosisnya bisa terjadi remisi, tetapi dengan kemungkinan relapse. Ini yang banyak terjadi kematian. Seperti ini ya, Dek. Kalau kalian lihat datang seperti ini, pertimbangkan adalah pemphigus vulgaris. Ini yang disebut dengan bula yang kendur. Jadi dia seperti menjuntai. Ya, jadi seperti turun ke bawah. Dan kemudian ada sariawan banyak sekali di mulut. Ini yang menyebabkan pasien tidak bisa makan. Jadi nutrisinya terganggu. Kalau pemphigus foliaceus, dia bulanya tidak berbentuk seperti yang tadi ya. Dia lebih ke bercak, bersisik, berkrusta pada area-area seborrheic distribution. Jadi sama seperti dermatitis seborrheic. Histopatologinya dia bukan suprabasal seperti vulgaris, tapi subcorneal akantholisis. Bullous pemphigoid ini banyak pada dewasa ya. Ini untuk autoantigennya pada BP 180 dan BP 230.
Nah, ini bisa di-trigger oleh sinar matahari ya dan beberapa obat seperti penisilamin, aflibercept, etanercept ataupun furosemide. Dia didahului biasanya seperti tidur deh, seperti tiduran urtika, kemudian muncullah gula. Dan ini biasanya daerah flexura. Jadi area flexura di abdomen bagian bawah, di paha ya, bisa terjadi gulanya ini awalnya serosa, kemudian menjadi hemoragik. Tapi nikosisainya tidak ada. Pruritusnya muncul, sangat gatal sekali ya. Diagnosis bedanya lagi histopatologinya ya. Histopatologi kalau tadi suprabasal, subkorneal, maka bulosa tiroid subepidermal. Differential diagnosnya lupus vulgaris, herpetiform dermatitis, dan CBDC. Komplikasi dehidrasi, gangguan elektrolit, sekunder sepsis, manajemennya kalau tidak luas bisa diberikan kortikosteroid topikal, kalau luas sistemik dan imunosupresif agent. Prognosisnya kalau lokal aja dia bisa sembuh spontan ya. Spontan sembuh, tapi ada beberapa yang dikaitkan dengan prognosis jelek, misalnya usia tua, KU-nya jelek, dan lain-lain. Ini gambarnya, jadi dibedakan ya. Urticarial type lesion, jadi pertama kali muncul yang sebelah kanan, jadi dia seperti urtikaria dulu. Seperti urtikaria dulu, baru kemudian muncullah bula. Nah, beda kan bula yang ini dengan bula yang tadi. Kalau yang tadi itu dia tampak menjuntai, kalau yang ini dia tampak dekat ya, seperti menempel. Inilah yang membedakan. Maka dia juga jarang sekali ada kaitan dengan mukosa sehingga keadaan pasiennya itu lebih baik dibandingkan dengan pemphigus vulgaris. Dermatitis herpetiformis atau During disease ini sangat gatal sekali ya dan menyerang permukaan ekstensor. Nah, ini bisa muncul pada kapan aja. Kalau yang tadi banyak pada usia tua ya, ini pada anak-anak bisa muncul. Dan dikaitkan dengan gluten, sensitivitas terhadap gluten, celiac disease juga. Ini lokasinya ya. Lokasinya daerah-daerah ekstensor, siku, lutut, pantat, uh, apa namanya ya, pundak, sakrum. Biasanya dari kepala juga bisa terkena. Mucous membrannya jarang terkena. Manifestasi klinisnya berupa papul eritematosa ataupun plak seperti urtikaria dan vesikel. Kemudian sangat keluhannya gatal dan seperti terbakar. Tapi beda-beda bisa ya. Dan keluhannya ini herpetiform, herpes-like grouping. Dan dia bentukannya vesikel. Histopatologinya dermal papillary collection of neutrophil. Differential diagnosisnya seperti berikut ya, atau dermatitis, dan lain-lain. Manajemennya yang penting gluten-free diet, Epson, sulfasalazine, antihistamin untuk gatalnya, dan sistemik corticosteroid. Biasanya 10 hingga 20% pasien akan sembuh. Ini kalian lihat ya, gambarannya, dia seperti bergerombol, vesikal. Kemudian chronic bullous disease of childhood, ini biasanya pada usia anak-anak 5 tahun atau kurang. Jadi khasnya kalau dilakukan histopatologi ada linear IgA pada dermal epidermal basement membrane zone. Nah, ini bisa remisi spontan biasanya dalam 2 tahun. Ini gambarannya ya, gulanya tegang dengan dasar merah. Nah, ini ada gambaran khas cluster of jewels. Nah, ini ada daerah-daerah perineum, perioral ya. Biasanya akan tampak kolaret. Jadi di sekitarnya itu ada lesi sebelumnya. Jadi belum muncul, belum sembuh dari lesi sekitarnya akan muncul uh, gulanya yang baru. Nah, ini sangat gatal sekali ya. Bisa juga muncul keluhan panas. Jarang, tapi bisa muncul keluhan pada mukosanya. Diagnosisnya tadi sudah ya, klinisnya mulai sampai ada subepidermal collection, linear IgA, differential diagnosis, dermatitis herpetiformis, dan lain-lain. Manajemennya dari Dapsone, sulfapiridin, small dose of prednisone bisa, dan nitrofanil sebagai steroid agent dan topical performance. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya kalau mau ada yang ditanyakan.
Mungkin saya agak sharing sedikit yang tentang tadi ya, masih belum jelas. Ini tadi kan yang primer udah, sekarang yang sekunder ya. Sekunder ada squama, erosi, ekskoriasi, krusta, sikatrik, ulkus, dan kista. Nah, kalau squama ini fisik ya. Jadi partikel epidermis kering berminyak. Ini ya, ini yang disebut dengan sisik. Kalau saya sebut squama, sisik, scale, ini seperti ini. Cicatrix atau scar ini adalah jaringan luka, jaringan parut. Nah ini. Jadi hipertrophic scar, keloid itu termasuk jaringan parut. Kalau seperti ini, skarnya atrofi, cicatrix atrofikan. Kalau kista, ini kantong berisi cairan. Nah, seperti ini misalnya. Jadi seperti nodul, tetapi dia ada selaput di dalamnya. Kalau krusta itu pengeringan cairan tubuh. Kalau dia hitam berarti awalnya darah. Kalau hijau awalnya nanah. Kalau kuning berarti dia awalnya serum. Nah, seperti ini impetigo ya, kuning keemasan berarti apa? Yang kemarin. Kalau impetigo kuning kemasan. Masa lupa. Ada yang bisa jawab? Juga udah pada ngantuk semuanya. Kira-kira kalau ini apa? Kuning keemasan. Impetigo apa? Ada yang tahu? Impetigo crustosa, dok. Ya, kalau impetigo crustosa ya atau contagiosa. Erosi ya, yang hilangnya jaringan. Ini sebenarnya ada dua hal yang mengatakan erosi ini termasuk sekunder, tetapi di textbook erosi dimasukkan dalam primer. Nah, ini adalah gambaran erosi, jadi lepasnya jaringan, diskontinuitas jaringan kulit. Ada toxic epidermal necrosis. Kalau ulkus, yang kemarin saya bilang borok, ya kalian harus familiar dengan istilah-istilah. Ulkus, kontinuitas jaringan pada dermis atau lebih dalam. Kalau tadi erosi dia hanya sampai di epidermis. Kalau ulkus dia sampai ke dermis. Seperti ini misalnya. Jadi ulkus itu boroknya lebih dalam lagi. Ini misalnya gangren, ini adalah okusi dari arteri biasanya pada diabetes paling sering. Poikiloderma ini agak bermacam-macam. Dominasi atrofi, terangiotasi, dan perubahan pigmen. Oke, saya sudah sampaikan untuk fluoresensi. Kalian harus hafal ya, karena dalam blog ini pasti yang dibahas terus ya fluoresensi. Jadi kalian jangan bingung tentang fisikal, pustul, bula, papul, nodul, dan lainnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, dok. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat soma dulu ya. Sebelum jam 1 ada lagi ya. Jam 1 ada siapa? Jam 1 Dokter Aulia, dokter. Oke, udah kalau gitu. Oke, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.